engkau tidak mau memberikan tanganmu untuk kami baiat sebagai pemimpin kami, maka seluruh dosa orang-orang kafir, orang-orang jahat, orang-orang zalim di muka bumi ini yang menghabisi Islam, yang menghabisi ulama, yang menghina Islam, engkau yang tanggung, karena hanya engkau, kata Rasulullah, yang sanggup menghentikan seluruhnya. Mendengarkan itu, sosok yang akan memimpin kita ini termenung, dan hari ketika itu sudah malam, kata Rasulullah. Apa katanya? Izinkan saya bermunajat kepada Allah malam hari ini. Ini berat dan menyakitkan, menakutkan untuk didengar. Saya harus sampaikan ya, ini semacam persiapan dari Allah. Allah sediakan buat kita menghadapi hari berat di tahun 1441 Hijriah. Saya bukan peramal, nauzubillah, setiap peramal kekal di neraka selama-lamanya. Tapi saya penganalisis. Saya adalah tukang bedah hadis-hadis Nabi akhir zaman, bersama dengan ulama-ulama kita, dai-dai dan kiai-kiai kita yang lain. Saya hanya menyampaikan, dan faktanya apa yang saya sampaikan, ini hadisnya, ini ayatnya, ini hadisnya, ini faktanya terjadi dan terjadi. Salah satu contoh, awal 2018 saya memberikan nasihat, kaum muslimin, ayo rame-rame kita sekarang mulai membeli emas, karena tak lama lagi insya Allah emas akan melejit mahal. Kemudian mata uang yang sekarang kita genggam, apakah rupiah, kalau di Eropa euro, kalau di Amerika dolar, kalau di Saudi rial dan sebagainya, seluruh mata uang ini tak lama lagi akan berakhir. Ini hadisnya saya sampaikan, dan kalian akan kembali menggunakan emas. Nanti akan terjadi kehancuran ekonomi secara bertahap, tapi paling mengerikan yang menyebabkan tidak ada lagi harga mata uang ini ada nilainya. Sekarang faktanya akhir 2019 ini Bapak sama-sama akan menyaksikan bahwa ekonomi dunia menjerit sakaratul maut. Orang yang tidak menyetok emas sekarang, maka dia akan menyesal selama-lamanya. Ketahuilah, warga Tiongkok di berita-berita televisi dan berita media yang ada di Tiongkok hari ini berlomba-lomba mereka menggantikan uang mereka kepada emas. Di Hong Kong, seluruh warga Hong Kong sudah tidak lagi ingin menabungkan dana mereka, tetapi mereka borong emas, mereka beli emas. China adalah negara yang paling serius menumpuk-numpuk dan mengumpulkan emas. Amerika jangan ditanya, ini negara paling rakus dalam mengumpulkan emas. Rusia, Australia, Inggris, Jerman dan negara besar sedang berlomba-lomba mengumpulkan emas. Dan tak lama lagi kita semua akan berhadapan dengan fakta hadis Nabi di akhir zaman. Buang kertas kalian saat itu, kata Nabi. Mana ada kertas di zaman Nabi? Kalau Nabi itu bukan Nabi Allah yang benar-benar jujur, tak mungkin akan keluar kalimat ini. Nanti pada masa itu uang kertas kalian akan berserakan di pinggir jalan, dipermainkan oleh anak-anak kecil kalian seperti daun-daun menguning yang berguguran dari batang pohonnya, tidak ada nilai, tidak ada harga. Uang kalian saat itu kembali kepada emas, persis seperti pernyataan Bill Gates. Bill Gates mengatakan bahwa tak lama kemudian akan terjadi krisis moneter global yang paling mengerikan. Seluruh mata uang yang ada di muka bumi ini akan jatuh, tidak ada nilai dan harga. Negara akan goncang, tidak ada negara yang tidak akan bergoyang dan goncang. Dan negara yang mampu bertahan adalah yang punya stok emas. Saat itu saya sampaikan, sekarang mulai mengalami apa yang saya sampaikan. Emas terus melesat naik. Saya tidak berdoa, bahkan nanti kita berdoa bersama-sama, semoga Allah melindungi kita. Walaupun doa ini hanya akan berdampak menjadi pahala buat kita dan tidak akan merubah apa-apa, karena maaf, gelombang kebaikan kita tidak mampu mengalahkan frekuensi maksiat dan dosa yang dibuat oleh manusia. Tapi kebaikan kita tidak sia-sia, Pak, tetap akan kembali untuk kita, insya Allah, ya. Jadi kita akan berdoa, tetapi doa ini sekali lagi saya katakan tidak akan berpengaruh kecuali hanya menambah amal soleh kita saja. Nanti kita akan berdoa. Namun saya katakan, pasca atau setelah pelantikan presiden Oktober besok di Indonesia, kita akan menyaksikan kehancuran ekonomi yang sangat mengerikan.
untuk di Indonesia dan juga untuk seluruh dunia. Bapak yang tak punya emas merintih bapak ketika itu. Ibu yang tak menyimpan emas baru akan terasa dan sadar bahwa uang kita sudah tidak ada nilai dan harga. Wahai bapak ibu yang kami muliakan, sekarang bapak ada duit, belilah emas 0,5 gram, belilah emas 1 gram. Ada duit berlebih sedikit, tersimpan duit, belilah emas, belilah emas. Ini saran saya, belilah emas, terserah mau emas perhiasan, mau emas logam mulia, mau emas dinar, ya, mau dirham, silahkan, stoklah itu. Hadis Nabi pasti akan terjadi, Pak, dan waktunya sangat dekat. Hamba-hamba Allah yang kami muliakan, ini sudah di fase ujung. Bapak ibu yang kami muliakan, coba perhatikan, masih ingat nggak pengajian saya tentang Imam Mahdi? Kayaknya tidak berapa orang yang paham. Siapa yang paham tentang Imam Mahdi? Tolong angkat tangan, bantu saya sedikit. Yang paham siapa itu Imam Mahdi? Ya, siapa itu Imam Mahdi, Ustaz? Kata Rasulullah SAW, dari keturunan kandungku nanti, dari Hasan bin Ali, di akhir zaman akan muncul seorang pemimpin yang akan memimpin manusia yang beriman saat itu. Saat dia muncul, kondisi dunia sedang zalim di mana-mana. Keadilan sudah betul-betul tidak didapatkan di mana-mana. Bumi dalam keadaan kacau. Bencana alam terjadi di mana-mana. Pertumpahan darah terjadi di mana-mana. Perselisihan, pertengkaran, perkelahian dan perang. Dia akan muncul di tengah-tengah suasana itu, dan dialah yang akan menertibkan kembali bumi ini. Masya Allah. Sosok ini dari keturunan kandung Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang bernama Muhammad bin Abdullah, atau nama Nabi Muhammad kan bukan Muhammad saja. Nama Nabi Muhammad juga Qasim. Pokoknya Nabi berkata, namanya mirip dengan namaku, nama ayahnya mirip dengan nama ayahku. Dan nama Nabi Muhammad kan banyak, Muhammad, Mustafa, Qasim, Yasin, ya, ini nama-nama. Dan Ahmad, ini nama-nama Nabi Muhammad SAW. Bisa jadi nama, tapi ayahnya Abdullah. Nah ini, Qasim bin Abdullah, Muhammad bin Abdullah, Ahmad bin Abdullah, Mustafa bin Abdullah, Yasin bin Abdullah, yang mana saja. Dan dia nanti dibaiat di depan Ka'bah di usia 40 tahun, kata Rasulullah. Dia mirip dengan saya akhlaknya, tapi tak mirip dengan saya fisiknya. Nabi menyebutkan rambutnya seperti apa. Rambutnya, kata Rasulullah, pirang, panjangnya segini, jenggotnya hitam sampai sedada, dahinya lebar, alisnya seperti bulan sabit yang indah, hidungnya mancung dan tulang hidungnya lurus indah, kedua bibirnya, bibir atas dan bibir bawah ideal tebalnya, sama tebalnya, indah dilihat. Giginya, satu gigi dengan gigi yang lain dapat dimasukkan sehelai benang. Dan dia tidak fasih melafazkan huruf Ra. Tingginya tidak terlalu tinggi dan juga tidak rendah. Dadanya bidang dan bulu dadanya lembut dan halus. Perutnya apa? Suspek, pas suspek. Warna kulitnya, kata Rasulullah SAW, coklat kegelap-gelapan. Dan dia dibaiat nanti di depan Ka'bah di usia 40 tahun. Dia menolak dan dia selalu mengatakan, bukan saya, cari yang lain, kalian salah orang, bukan saya. Tapi dipaksa oleh ulama-ulama yang mau membaiatnya, dipaksa. Terakhir ulama itu berkata kepadanya, kalau engkau tidak mau menerima baiat kami, kalau engkau tidak mau memberikan tanganmu untuk kami baiat sebagai pemimpin kami, maka seluruh dosa orang-orang kafir, orang-orang jahat, orang-orang zalim di muka bumi ini yang menghabisi Islam, yang menghabisi ulama, yang menghina Islam, engkau yang tanggung, karena hanya engkau, kata Rasulullah, yang sanggup menghentikan seluruhnya. Mendengarkan itu, sosok yang akan memimpin kita ini termenung. Dan hari ketika itu sudah malam, kata Rasul. Apa katanya? Izinkan saya bermunajat kepada Allah malam hari ini. Maka para ulama dan para pemuda-pemuda yang soleh pun mengamankannya, dan dia pun bermunajat sepanjang malam. Dalam satu malam itu Allah perbaiki keadaannya, Allah upgrade kekuatannya. Dia diberi Allah kemampuan. Dari nggak tahu bagaimana cara memimpin, Allah masukkan kemampuan cara memimpin kepadanya. Dari nggak ngerti seluk-beluk perang dan bagaimana cara menghentikan semua peperangan yang terjadi di muka bumi, Allah masukkan kemampuan sehingga dia mengerti apa yang harus dilakukan dengan perang, bagaimana cara memadamkan api perang. Dari melihat kehancuran ekonomi global, kelaparan terjadi di mana-mana, darah tumpah di mana-mana, bagaimana menghentikannya, bagaimana mengatasinya, Allah masukkan kemampuan itu sehingga dia tahu apa yang akan dilakukannya.
Pada waktu duhanya dia berkata, sekarang saya siap. Maka dia pun dibaiat di depan Ka'bah, antara makam Ibrahim dengan rukun Hijr Ismail. Dia pun dibaiat di situ. Maka kaum muslimin yang kami muliakan, di usia berapa beliau dibaiat? 40. Yang paling penting Bapak Ibu ingat dan ketahuilah, apa kata Rasulullah SAW? Walaupun hadis ini hadisnya lemah, tapi hadis lemah masih masuk dalam kategori hadis ahad. Hadis ahad ini oleh para ulama-ulama ahli hadis masih diakui sebagai perkataan yang mulia Rasulullah SAW. Al-Mahdi itu nanti di akhir zaman akan lahir ditandai dengan terjadinya 2 kali gerhana dalam 1 bulan Ramadan. 2 kali gerhana dalam 1 bulan Ramadan.